Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Sutia, NIS C0043BJIS. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sejarah dari bab 1 sampai bab 3. Saya mulai dari bab 1, yaitu hakikat ruang lingkup ilmu sejarah. A. Pengertian sejarah. B. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. C. Periodisasi dan kronologi dalam ilmu sejarah. D. Kegunaan sejarah. Pengertian sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut syajaratun atau syajarah, yang artinya pohon dan keturunan. Kalau di bahasa Inggris itu disebut history, yang artinya masa lampau umat manusia. Yang kalau di Yunani itu disebut historia, yang artinya belajar. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu disebut geschichte, yang artinya sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Lalu yang B adalah sejarah sebagai peristiwa. Nah, yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa. Lalu yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Dan yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Nah, yang di sini yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa, yaitu peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang terjadi di masa lampau. Kalau yang sejarah sebagai kisah, itu sejarah adalah hasil karya, cipta, dan penelitian berbagai ahli yang kemudian menulisnya. Lalu yang ketiga itu sejarah sebagai ilmu. Dikatakan sebagai ilmu bagaimana? Nah, karena merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Nah, untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Nah, kalau sejarah yang sebagai seni itu artinya bagaimana? Sejarah adalah sebagai petunjuk moral bagi para pembaca, sehingga dalam penulisannya itu memerlukan seni tersendiri. Nah, untuk selanjutnya, C. Periodisasi dan kronologi dalam ilmu sejarah, yaitu 1. Periodisasi. Nah, periodisasi adalah pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa. Yang kalau kedua, kronologi. Kronologi adalah penyusunan sejarah berdasarkan urutan waktu. Yang C, yang ketiga, kronik dalam ilmu sejarah.
adalah catatan waktu yang terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, lalu selanjutnya adalah D. Kegunaan sejarah. Satu, kegunaan edukatif, yaitu dengan belajar itu memberikan pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya. Lalu yang kedua adalah sejarah berguna, memberikan inspirasi atau ilham kepada kita. Yang maksudnya itu bahwa berbagai kisah sejarah itu di masa lampau ya, memberikan ilmu, inspirasi kepada para pembaca dan pendengarnya. Lalu yang ketiga adalah kegunaan rekreatif. Maksudnya itu sejarah sebagai kisah yang dapat memberi hiburan yang segar, rasa kesenangan, dan rasa estetis. Nah, kita lanjutkan ke bab 2. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai tradisi sejarah masyarakat Indonesia, masa praaksara dan masa aksara. Yaitu A. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia, masa aksara dan nah, ini masyarakat yang belum mengenal tulisan. Masyarakat praaksara ini mewariskannya melalui keluarga dan masyarakat. Lalu di sini ada satu, yaitu periodisasi masyarakat Indonesia pada masa aksara, yaitu A. Tradisi manusia hidup berpindah-pindah, yaitu zaman Paleolitikum. Lalu B adalah peningkatan hidup manusia memasuki hidup setengah menetap atau semi-sedenter, yaitu zaman Mesolitikum. Lalu yang C adalah tradisi manusia zaman hidup menetap, yaitu zaman Neolitikum. Lalu yang D adalah tradisi megalitikum. Nah, yang dimaksud tradisi megalitikum itu apa? Alat di sini ya, zaman megalitikum ini, alat yang dibuat itu dari batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Nah, kalau yang disebut menhir itu apa sih? Menhir adalah tugu batu besar, tempat roh nenek moyang. Nah, ditemukannya itu di Sumatera Selatan, Sulawesi, dan Kalimantan. Kalau dolmen itu adalah meja batu besar atau altar. Nah, terdapatnya di Bondowoso, Jawa Timur. Sarkofagus adalah kuburan peti batu besar di Sulawesi. Sarkofagus ini dikenal dengan sebutan waruga. Lalu yang E adalah tradisi zaman perundagian. Nah, setelah hidup menetap, mereka itu semakin pandai membuat alat-alat. Nah, bahkan dengan kedatangan itu bangsa dari Deutero Melayu pada masa 500 sebelum Masehi itu mereka sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Nah, mereka ini sering disebut juga budaya Dongson karena berasal dari Dongson. Tuh. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ciri-cirinya pada masa masyarakat praaksara itu ya, mereka A. mempunyai kemampuan berlayar, B. kemampuan bersawah, C. mengenal astronomi, D. sistem mocopat, E. kesenian wayang, F. seni gamelan, G. seni membatik,
H. Pengaturan masyarakat. I. Sistem ekonomi dengan mengenal perdagangan. J. Sistem kepercayaan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, masyarakat yang belum mengenal tulisan itu tadi, mereka mewariskannya itu melalui keluarga dan melalui masyarakat. Lalu kalau metode-metode pewarisannya itu ya melalui folklore, mitologi, legenda, dongeng, upacara, dan lagu-lagu daerah. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Lalu B yaitu tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa aksara. Nah, satu masyarakat Indonesia masa aksara adalah A. Perkembangan sejarah itu setelah mengenal aksara. Lalu B. Perkembangan rekaman tertulis. Hal yang kedua itu perkembangan penulisan sejarah di Indonesia, yaitu A. Penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Penulisan sejarah ini yang dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Lalu yang B adalah penulisan sejarah kolonial atau historiografi kolonial. Penulisan sejarah kolonial adalah penulisan sejarah yang bersifat Eropa sentris. Tujuan penulisannya ini adalah untuk memperkukuh kekuasaan mereka di Nusantara. Lalu yang C adalah penulisan sejarah nasional, yaitu historiografi nasional. Nah, penulisan sejarahnya itu bersifat Indonesia sentris dengan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multidimensional. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke bab 3. Nah, di sini bab 3 adalah prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah, yaitu A. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah, yaitu heuristik. Berasal dari kata Yunani heuristiken yang artinya itu menemukan. Nah, heuristik artinya adalah yang dimaksudkan yaitu tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan topik atau judul penelitian. 2. Verifikasi, yaitu penelitian terhadap sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Nah, aspek ekstern mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Lalu yang ketiga itu interpretasi, adalah penafsiran fakta sejarah yang merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Lalu yang keempat itu historiografi, yaitu penulisan sejarah yang berdasarkan sumber sejarah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian sejarah. Juga yang C, pengertian sejarah ya, pengertian sumber, bukti, dan fakta sejarah. Nah, yang C ini jenis-jenis sejarah. D adalah prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Nah, di sini langkah-langkahnya ya.
dalam sejarah itu, dan ini tadi saya jelaskan. Lalu ada 3 bentuk penulisan sejarah, yaitu ini juga sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada selanjutnya. Yang B adalah pengertian sumber bukti dan fakta sejarah. Nah, 1. Sumber sejarah dimulai A. Sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Nah, yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah. Kalau dari Muhammad Yamin itu mengatakan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Nah, di situ juga ada 3 macam sumber-sumbernya sejarah, yaitu 1 adalah sumber lisan tadi. Maksudnya adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Lalu yang itu tertulis, sumber tertulis adalah yang diperoleh dari peninggalan tertulis. Jika yang didapat itu adalah tulisan kuno, perlu ilmu bantu, yaitu epigrafi. Lalu adalah sumber benda. Untuk mengungkapkannya itu perlu bantuan ilmu lainnya seperti arkeologi, ikonografi, numismatik, keramologi, geologi, antropologi, dan paleontologi. Nah, kalau yang kedua ini bukti dan fakta sejarah, yaitu artefak. Artinya semua benda, baik secara keseluruhan atau sebagian itu hasil dari gerakan tangan manusia. Kalau yang fakta sosial ini adalah fakta sejarah yang berdimensi sosial. Nah, misalnya interaksi manusia dan pakaian adat. Lalu yang C adalah fakta mental, yaitu fakta yang sifat-sifatnya abstrak, misalnya keyakinan atau kepercayaan. Nah, kita next ya, lanjutkan. Di sini adalah jenis-jenis sejarah. Jenis-jenis sejarah itu ada sejarah berdasarkan pada fokus masalah. 1 itu adalah sejarah geografi. Lalu yang kedua sejarah ekonomi. Lalu yang ketiga itu sejarah sosial. Yang keempat adalah sejarah ketatanegaraan dan sejarah politik. Lalu yang ini adalah jenis-jenis sejarah secara geografis. Ini saya artikan dulu ya, jenis-jenis sejarahnya itu tadi secara geografi adalah yaitu berkaitan dengan masalah sejarah yang dimiliki negara. Lalu 2 adalah sejarah ekonomi, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas adanya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang sejarah sebagai sosial ini yaitu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada suatu masa. Nah, kalau yang sejarah politik itu yang dibicarakan tentang kekuasaan yang terjadi pada suatu masa. Nah, ini jenis sejarah secara geografis ya. Ada 3. Sejarah dunia, yaitu sejarah yang menceritakan peristiwa penting sejumlah negara, menyangkut hubungan antar negara, serta peristiwa dan fakta sejarah dari banyak
Nah, kalau yang ini sejarah, lalu sejarah nasional ya. Sejarah nasional itu menceritakan sejarah bangsa Indonesia mulai sejak pertumbuhan sampai sekarang. Lalu yang lokal, sejarah lokal itu mengandung pengertian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan hanya terjadi di suatu daerah atau tempat tertentu yang tidak menyebar ke daerah lain di Indonesia. Sejarah nasional menceritakan sejarah bangsa Indonesia mulai sejak pertumbuhan sampai sekarang. Lalu di sini ada prinsip-prinsip dasar dalam pengertian sejarah lisan. 1. Sumber berita dari pelaku sejarah, yaitu pelaku merupakan unsur utama yang berperan dalam peristiwa, sebab para pelaku tahu persis latar belakang peristiwa tersebut, apa yang terjadi, sasaran, dan tujuannya, serta mengapa terjadi dan siapa saja pelakunya. Lalu yang kedua adalah sumber berita itu dari saksi sejarah. Nah, adalah orang-orang yang pernah melihat atau menyaksikan suatu peristiwa, bukan pelakunya. Lalu yang ketiga adalah peristiwa sumber berita dari tempat kejadian peristiwa sejarah. Adalah satu tempat yang mempunyai kaitan dalam sebuah peristiwa dalam sejarah itu tersebut. Nah, sekian presentasi sejarah dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada para tutor dan teman-teman. Thanks for watching by Dia Setia. Ini C0